Episode 30. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Pukul 16.30. Ariel muncul di komisaris. Tetapi komisaris masih belum terbuka. Ini memberinya firasat yang tidak diketahui. Mungkinkah bahwa sesuatu yang besar terjadi di rumah? Kalau tidak, bagaimana mungkin pintu itu tertutup diam-diam? Setelah melihat Kauri, melihat pipi Kauri menggembung seperti ikan mas, dia jelas merajuk. Dan dia tersenyum dan bertanya, "Ada apa?" "Masalahnya terpecahkan. Bukankah nenek memujimu?" Kauri mendengus dingin dan berkata, "Hari ini, Rehan membawa gelang dan mengungkap semua hal yang telah dilakukan Andika. Tetapi nenek ternyata membiarkan Andika pulang untuk merenung." Mendengar ini, Ariel mencibir. Menurut pendapatnya, meskipun nenek akan mendukung Andika, dia harus diturunkan tidak peduli apa. Setidaknya saya harus menunjukkannya kepada orang lain. Dan dua kata refleksi tentang masalah ini tampaknya terlalu konyol. Selain itu, nenek tidak hanya berpihak pada Andika. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Kauri. Karena dia tidak pernah mempertimbangkan perasaan Kauri tentang masalah ini. Setelah makan Kauri, Andika tidak takut padanya dan kesedihan keluarga Wijaya. Apa masalah nenek yang sombong? Ngomong-ngomong, aku tidak tahu sampai hari ini, orang itu kemarin. Ternyata Rehan. Mengapa dia membantuku? Kauri memandang Ariel dengan penuh tanya. Masalah ini jelas terkait dengan Ariel. Aku menghabiskan sejumlah uang. Minta tolong kepada Rehan untuk maju, kata Ariel dengan ekspresi alami. Berapa biayanya? Kauri bertanya dengan rasa ingin tahu. 10 juta. 10 juta. Kauri berseru dan memandang Ariel. Pria yang hilang ini benar-benar menghabiskan 10 juta lagi. Ini pasti gajinya selama setahun penuh. Tetapi jika saya tidak ingin Rehan maju, dia mungkin telah jatuh ke tangan Galang kemarin. Dan dia akan ternoda oleh Galang. Dan dia merasa sedikit lebih baik. Orang kaya benar-benar kaya. Mulut Kauri menyempit. Dengan rasa asam, Ariel tersenyum tak berdaya. Apa uang kecil sepele ini? Jika Kauri mengetahui rangkaian angka di kartunya, dia akan takut akan kena penyakit jantung. Ketika dia tiba di lantai bawah di komunitas, Ariel baru saja memarkir mobilnya dan kebetulan berpapasan dengan Lina dan William yang akan keluar. Melihat Ariel mengendarai Audi, bukankah ini yang diparkir di sebelah mobil mereka? Mereka menebak siapa yang membelinya sebelumnya, tetapi ternyata itu miliknya sendiri. Lina berjalan ke arah Kauri dengan marah dan berkata, "Kauri, mengapa kamu membeli mobil lain? Masalah ini akan terungkap cepat atau lambat. Ini hanya masalah waktu." Setelah Kauri melirik Ariel, dia mengangguk. Mengakui, "Bu, kamu benar-benar tidak takut nenekmu akan tahu. Dan mengapa kamu harus mengendarai mobil yang begitu bagus ketika kamu membeli 2 mobil?" Lina memelototi Ariel dan melanjutkan, "Bukankah itu yang dia minta untukmu?" Kauri melambaikan tangannya lagi dan berkata, "Ini terkait dengan Ariel." "Oke, itu ide saya." Lina tidak percaya, dan bertanya Ariel, "Apa jenis ekstasi apakah kamu berikan kepada putriku? Apakah kamu tahu jika wanita tua meragukan dia? Setelah masalah tersebut akan diperiksa, seberapa serius akibatnya akan kau melakukannya untuk diri sendiri?" Wajah tidak menyambut keselamatan Kauri. Petik 2. "Bu, jangan katakan apa-apa. Aku tidak ingin keluar. Dan jangan pergi dulu," kata Kauri. Lina melihat waktu. Film akan segera dimulai. Dan kemudian berkata, "Tunggu aku kembali. Kamu harus menjelaskan ini kepada saya dengan jelas." Setelah kedua orang tuanya pergi, Kauri menghela nafas, memandang Ariel dengan keluhan dan berkata, "Mengapa kamu tidak memberi tahu mereka tentang pembelian mobil? Bahkan jika aku katakan pada mereka, apakah mereka akan mempercayainya? Dan saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan." Ariel tidak peduli tentang itu. Jika dia membayar untuk 2 mobil ini, Lina dan William tidak akan mempercayainya. Jadi mengapa membuang beberapa kata kepada mereka? Dalam 3 tahun terakhir, Ariel tidak pernah peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Yang paling penting adalah, begitulah cara Kauri melihatnya.
Sepertinya sama. Kaori tampak tak berdaya, bahkan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka tidak ada gunanya. Jadi dia tidak akan mempercayainya. Saat kembali ke rumah, Ariel berkata kepada Kaori, "Aku akan keluar malam ini. Bolehkah saya keluar? Jika saya mengatakan tidak, apakah kamu tidak akan pergi?" Kaori bertanya balik. Ariel mengangguk tanpa ragu. "Jika kamu memiliki sesuatu yang penting, pergilah." Tapi kata-kata Kaori berhenti tiba-tiba. "Tapi apa?" Ariel dengan rasa ingin tahu berkata. "Tidak apa-apa." Kaori bergegas kembali ke kamar. Dia ingin mengatakan sebenarnya dia tidak membiarkan Ariel pergi mencari seorang wanita. Tetapi kata-kata seperti ini membuatnya merasa sedikit aneh. Meskipun keduanya adalah suami istri, mereka tidak menjalankan layaknya suami istri. Dan mereka campur tangan dalam kehidupan pribadi Ariel. Kaori masih belum terbiasa duduk di tempat tidur. Kaori membuka bantal, mengambil gunting di bawah kasurnya, yang ditempatkan di sini sejak 3 tahun lalu. Tahun pertama, Kaori akan tidur dengan gunting setiap malam, sampai kemudian dia secara bertahap mengendurkan kewaspadaannya. Dan sekarang, dia merasa sudah waktunya untuk menyingkirkan gunting. Dan pada saat itu Kaori berkata dalam hatinya sendiri, "Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Ariel menghadapi kecantikan besar sepertiku. Bagaimana dia menahannya?" Kata Kaori pada dirinya sendiri, tidak menyadari pipinya yang merah. Dan kemudian memasukkan gunting ke dalam lemari. Berdiri di depan cermin, Kaori melihat sosoknya, dengan kaki ramping dan putih, lingkar atas yang tinggi dan bangga, dan wajah yang halus dan sempurna. Mungkinkah dia benar-benar tidak tergoda? Hah? Apa yang aku pikirkan? Wajah Kaori merah, dan dia malu. Setelah berhayal sesaat, hanya ada 2 orang dalam keluarga saat makan malam sejak Kaori menjadi pemimpin proyek. Kondisi keuangan keluarga cukup. Lina dan William sering tidak makan di rumah. Tapi ini juga hal yang baik, dan memberi Ariel dan Kaori ruang untuk menyendiri. Setelah makan, Ariel bersiap untuk membersihkan meja dan mencuci piring. Kaori berdiri dan berkata, "Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, pergilah dulu. Saya akan mandi dan segera kembali." Ariel terkejut, dan hatinya penuh kegembiraan. Dia berkata, "Tidak, saya akan segera menyelesaikannya." Kaori memelototi Ariel, dan berkata, "Jika aku membiarkan kamu pergi, jangan ada banyak omong kosong lagi." Ariel tersenyum dan meletakkan piring. Berkata, "Kalau begitu aku akan pergi. Dan aku akan segera kembali setelah urusan selesai." Setelah meninggalkan rumah, Ariel masuk ke mobil dan memanggil nomor Rehan. Karena komisaris tidak dibuka selama beberapa hari, Ariel secara intuitif merasa bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada bosnya. Jadi dia meminta Rehan untuk memeriksanya. Ketika dia tiba di rumah barusan, dia menerima pesan dari Rehan. Jadi Ariel akan memberitahu Kaori bahwa ada sesuatu yang perlu ia lakukan malam ini dan ia meminta izin keluar malam ini. "Ada apa?" Ariel bertanya. "Saudara Ariel, masalah ini tidak jelas di telepon. Saya di sini untuk menemui Anda," kata Rehan. "Tidak. Aku akan segera pergi ke kota." Setelah Ariel dan Rehan bertemu, Rehan berkata langsung, "Saudara Ariel, orang yang kau minta untuk kuperiksa bernama Bimo." "Bimo?" Ariel mengerutkan kening dan bertanya. Nama ini terdengar familiar. Rehan mengangguk dan berkata, "Di masa lalu, ada bos di Bandung bernama Bimo. Tetapi 5 tahun yang lalu, dia tiba-tiba menghilang." Suara itu menghilang, dan kekuatannya berhenti dalam semalam. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Saya menduga bahwa dia adalah Bimo yang hilang 5 tahun yang lalu. Ariel tampak terkejut. Pemilik komisaris ternyata adalah Bimo yang menjadi sensasi 5 tahun lalu. Dengan status Bimo saat itu, bagaimana dia bisa menjadi pemilik toko kecil? Ariel tiba-tiba teringat kalimat yang dikatakan Bimo untuk seorang wanita. Sepertinya dia, sang pahlawan, harus melepaskan segalanya karena kecantikannya. Mampu meninggalkan segalanya untuk seorang wanita di puncaknya. Keberanian seperti ini sangat mengagumkan. "Sudahkah kamu mengetahui apa yang terjadi dengannya sekarang?" Ariel bertanya. Selama 3 tahun dia berbincang dengan Bimo. Sekarang dia tahu tentang ini.
Ariel tidak akan mengabaikannya. Dilaporkan bahwa bawahan saya telah melihatnya di kasino bawah tanah, yang merupakan situs Indra, kata Rehan. Indra. Dia memiliki setengah dari kasino ilegal di Bandung. Rehan tidak memiliki lebih dari bawahannya. Tetapi dia memiliki lebih banyak sumber daya keuangan dan kontak. Indra dapat menghancurkan Rehan. Tetapi karena Indra hanya terlibat di bawah tanah bisnis kasino, ya. Dia tidak mencoba-coba aspek lain. Jadi dia jarang berkonflik dengan orang lain dengan cara yang sama. Saudara Ariel, Indra ini tidak mudah diprovokasi. Meskipun dia tidak terkenal di Bandung, saya mendengar bahwa dia memiliki persahabatan yang mendalam dengan banyak orang besar. Saya pikir lebih baik tidak ikut campur dalam masalah ini. Rehan mengingatkan, kapan giliranmu untuk mengambil keputusan? Ariel berkata dengan dingin. Rehan dengan cepat membungkuk untuk meminta maaf. Saudara Ariel, saya tidak bermaksud seperti itu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like dan komentar ya.